Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa kelas 9 MTSN 1 Jember, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengaji Kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji. Mari kita awali ngaji kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan pengarang kitab yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat limpahan barokah ilmunya, kita mendapatkan ridho Allah, syafaat Rasulullah, dan juga dianugerahi ilmu manfaat, rezeki barokah, badan yang sehat untuk bekal ibadah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, pada kesempatan ngaji kita hari ini ada tema kasih sayang dan nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi sebaiknya, apa yang sebaiknya dilakukan, ayyakuna menjadi siapa sahibul ilmi, orang yang memiliki ilmu, menjadi bagaimana musyfiqan, orang yang mau memberi kasih sayang, nasihan, dan juga mau memberi nasihat, ghaira hasidin, bukan orang yang hasud, dengki. Fal hasadu, maka sesungguhnya yang namanya dengki itu yadurru, bisa membahayakan, wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, di sini sebaiknya pemilik ilmu itu memiliki sifat kasih sayang dan mau memberi nasihat tanpa adanya kedengkian. Kedengkian itu berbahaya dan tidak bermanfaat. Saya akan contohkan bahwa kedengkian itu sangat berbahaya. Dulu Nabiullah Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah dari tanah, namun berada di surga Allah perintahkan iblis untuk bersujud kepadanya. Asal muasal dia tidak mau sujud, asal muasal dia menentang perintah Allah saat itu adalah karena memang dalam hati iblis ada rasa dengki terhadap Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam itu adalah sosok yang terbuat dari tanah, sedangkan iblis terbuat dari api. Dia merasa lebih terhormat karena terbuat dari api. Tanah memang diinjak-injak. Siapa di antara kita yang tidak menginjak tanah? Semuanya menginjak yang namanya tanah. Berdasarkan itulah kemudian iblis merasa lebih mulia, karena tidak ada satupun orang yang mau menginjak api. Pasti panas. Dari sinilah timbul dengki. Kedengkian itu bukan hanya sekedar iri, akan tetapi seseorang yang punya hati dengki itu juga ingin menghancurkan orang yang dia iri, dia dengki. Misalnya, ada teman yang memiliki prestasi bagus, dia memiliki nilai 95. Kemudian ada salah satu teman yang iri misalnya. Kemudian misalnya bukunya dihilangkan. Kemudian misalnya ada tugas tidak disampaikan. Itu adalah dengki. Kedengkian itu tidak sekedar ingin sama seperti yang didengki,
akan tetapi juga ingin menghancurkan yang didengki. Dan itu bahaya. Setidaknya bahaya itu bagi dirinya sendiri, seperti yang disampaikan oleh Nabi, iyyakum wal hasada, takutlah kalian terhadap iri dengki itu. Fa innal hasada, karena sesungguhnya iri dengki itu yakulul hasanati, bisa memakan kebaikan, kama takulun narul hadaba, sama seperti api memakan kayu bakar. Sehingga kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan sebanyak apapun, kalau orang memiliki sifat dengki, maka dia tidak akan memiliki kebaikan apapun karena termakan oleh sifat dengki tersebut. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, sebagai orang yang memiliki ilmu, ini tidak boleh memiliki sifat dengki. Sebaliknya, seorang yang memiliki ilmu itu harus mau memberi nasihat. Oleh karena hak seorang muslim atas muslim lainnya adalah memberi nasihat. Misalnya, kalian melihat teman yang sukses, maka nasihat yang bisa dilakukan adalah dia telah melakukan apa. Apapun yang dia lakukan, semuanya demi mencapai sebuah kesuksesan. Maka nasihat yang bisa diambil dari orang yang sukses adalah bagaimana dia tekun belajar, bagaimana dia rajin bekerja, bagaimana dia mengatur uang. Itu adalah nasihat yang luar biasa dari orang yang sukses. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, sekali lagi, yang namanya hasud itu adalah hal yang berbahaya. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, kita lanjutkan ngajinya. Alaika an tashtagila bimasalihi nafsika la biqahri aduwika, fa idza aqamta masaliha nafsika tadammana dzalika qahra aduwika. Alaika, seharusnya, wajib atasmu. Apa yang wajib? An tashtagila, kalian sibuk, kalian fokus, bimasalihi nafsika, dengan kebaikan-kebaikan untuk dirimu, la biqahri aduwika, tidak memaksa musuhmu. Fa idza aqamta, maka ketika kalian menegakkan masalihan nafsika, kebaikan-kebaikan untuk dirimu, tadammana, maka sesungguhnya yang seperti itu mengandung dzalika, penegakan kemaslahatan diri kalian, qahra aduwika, terhadap pemaksaan musuhmu. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, untuk menghindari sifat hasud, di sini pengarang kitab menyampaikan agar kita fokus, agar siswa itu fokus melakukan apa yang baik untuk dirinya sendiri, bukan memaksakan orang lain. Misalnya, jika ada tugas, maka selesaikan tugas itu. Bukan terus mengurus teman, tugasnya selesaikan. Ini sesuatu yang terbalik. Seharusnya tugas itu diselesaikan sendiri, seharusnya tugas itu diselesaikan untuk memperbaiki diri sendiri, bukan untuk memaksa orang lain menyelesaikan tugas. Lah yang seperti ini kemudian kalau terjadi, biasanya siswa yang seperti itu kepinginnya mencontoh tugas dari teman. Itu tidak bisa dibenarkan. Bisa jadi memaksa teman lain untuk menyelesaikan tugas, kemudian mencontoh, itu bagian dari sifat hasud, bagian dari sifat dengki. Itu tidak diperkenankan. Fa idza aqamta, kalau kamu sudah menegakkan masalihan nafsik, kebaikan-kebaikan untuk diri, tadammana, maka sesungguhnya yang seperti itu sudah mengandung qahra aduwika, bisa memaksa musuhmu. Misalnya, kalian bersaing dalam hal kebaikan. Di sini bahasanya menggunakan musuh, bukan berarti bermusuhan harus tonjok-tonjokan, harus tendang-tendangan, tidak. Setidaknya kita memahami sebagai sebuah persaingan.
persaingan yang sehat, persaingan yang baik di antara siswa. Kalau teman kita yang menjadi pesaing kita itu lebih baik dari kita, maka kemudian apa yang harus kita upayakan? Kita akan menjadi lebih baik dari dia. Apa saja yang harus dilakukan, lakukan agar bisa menjadi lebih baik dari dia. Jika kamu sudah menjadi lebih baik dari dia, maka sesungguhnya hal itu sudah memberikan paksaan untuk dia untuk kalah, memaksa dia untuk mengakui kemenangan. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, misalnya teman kita pintar di bidang matematika, nilainya selalu 100, maka jika kita ingin memaksa dia mengakui kehebatan kita, mengakui kemenangan kita, maka yang harus dilakukan adalah kita belajar lebih rajin. Kalau dia belajar 1 jam, kita harus 3 jam. Kalau dia membacanya sekali, kita harus membaca 5 kali. Sehingga apa yang kita lakukan itu lebih dari apa yang dia lakukan. Sehingga prestasi kita lebih baik. Prestasi yang lebih baik dari dia adalah upaya untuk memaksa dia mengakui kekalahan dirinya, mengakui kemenangan kita. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, ngaji kita akhiri sampai di sini, mulai awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane